Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sahabat Kak Zeb dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan inayah kepada kita semua dan memberikan taufik, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada kita semua daripada fitnah-fitnah yang sedang merajalela pada saat ini, teman-teman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, teman-teman, kita ini terlalu terlena dengan adanya polemik nasab, teman-teman. Kita disuguhkan dengan berbagai perdebatan tentang seputar polemik nasab habaib. Tapi di sini saya tidak akan membahas tentang nasab, ya teman-teman, tidak akan membahas tentang nasab. Tapi di sini ada salah satu video yang dimana video itu di Banten, katanya entah itu memang seorang muslim yang murtad ataukah pendeta yang menyamar sebagai ustadz. Nah, di sini judulnya itu Cilegon Banten digoyang murtadin intelektual. Cilegon gempar, Pak Ustadz atau guru ponpes cerdas tinggalkan Islam. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Nah, jadi khususnya orang Cilegon atau orang Banten, kalian harus waspada karena ini merupakan penyesatan, merupakan penggiringan opini. Apakah memang yang ada di video ini adalah seorang muslim kemudian murtad, ataukah memang seorang pendeta atau seorang non-muslim yang menyamar yang ingin merusak Islam? Ya teman-teman. Nah, mari kita simak karena ini sangat berbahaya, teman-teman. Mari kita simak seperti apa videonya, teman-teman. Sekarang misalkan ada jaminan tentang jaminan masuk surga, jaminan keselamatan, saya katakan tidak. Al-Quran dan hadis tidak pernah menjelaskan tentang keselamatan. Tidak ada dalam Al-Quran keselamatan, tidak ada dalam hadis keselamatan. Yang ada hanyalah milik Yesus Kristus. Ya, pakai kopiah ya. Nah, misalkan berdosa, ya Muhammad berdosa 48 Al-Fatihah 2. Nah, katanya tadi bahwa Islam itu tidak menjamin keselamatan, Al-Quran tidak menjamin keselamatan, kemudian hadis Nabi atau hadis tidak menjamin keselamatan bagi penganutnya. Naudzubillah ya. Ini adalah sebuah kedustaan, sebuah fitnah, sebuah kebohongan yang hakiki, kebohongan yang nyata. Ini seolah-olah menantang kepada umat muslim. Ya. Jadi, wallahu a'lam, ini memang dia itu seorang ustadz ataukah memang pendeta yang nyamar menjadi seorang ustadz. Kita harus waspada, teman-teman. Padahal Islam atau Al-Quran itu menjamin siapa penganut Islam yang sebenarnya pasti dia akan kekal di dalam surganya. Ya, yang beriman, yang melakukan amal soleh, kemudian dia ada di golongan orang-orang baik, orang-orang bertakwa, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Dia akan kekal di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mari kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jadi sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan atau kebaikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jadi kita ini khususnya orang yang beriman, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan amal soleh, maka kita ini termasuk makhluk ciptaan Allah yang terbaik. Itu Allah yang bilang loh. Jadi kalau misalkan dia mengatakan Al-Quran tidak menjamin kita untuk keselamatan nanti di akhirat, itu dusta sangat besar. Mari kita lanjutkan ayatnya, teman-teman. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Ya, dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi artinya balasan mereka di sisi Tuhan mereka itu adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Abada. Fiha abada. Kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan atau pahala bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, itu Al-Quran menjamin pengamalnya, menjamin orang-orang yang menganut ajaran Islam, menjamin keselamatan. Bahkan nanti di surga itu akan kekal. Itu menurut Al-Quran. Allah yang berfirman. Itu jaminan yang sangat luar biasa bagi orang yang mengamalkan kebenaran, bagi orang yang mengamalkan amal-amal soleh, yang beriman. Ya. Kemudian katanya tadi hadis Nabi itu tidak menjamin keselamatan. Kata siapa? Coba kita lihat dalam hadis. Ada yang namanya man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang berucap, bersaksi atau mengucap kalimah thayyibah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga.
Itu jelas jaminan daripada Rasulullah Muhammad SAW bagi orang yang mengamalkan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang solih. Ya, jadi kalau tadi si pendeta ini atau si ustadz yang nggak tahu ustadz apa pendeta, dia mengatakan hal bodoh seperti itu namanya kedustaan, teman-teman. Ya, jadi kita ini terlena dengan perdebatan nasab. Allah Rabbi ya Rabbana ya Karim. Bukan hanya di Cilegon saja ya, tapi ini saya nggak tahu Cilegon atau benarkah di Cilegon atau bukan. Ya, ataukah di Jawa, ataukah di luar Jawa, kita nggak tahu. Ya, tapi yang jelas di thumbnail tulisannya ini di Cilegon Banten. Semoga nanti ada konfirmasi ya, ada klarifikasi dari pihak terkait wabil khusus yang ada di Cilegon. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali teman-teman. Tuhan ya, hantui perasaan saya. Ketika saya sholat, orang Islam itu taat luar biasa dalam ibadah, betul. Tapi mereka setia dalam segi ibadah, tapi mereka tidak ada jaminan keselamatan. Nah, sampai saat ini mereka masih minta jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Nah, ya, kita dengar semua tadi. Jadi katanya Islam itu gimana ya bahasanya tuh? Masih mencari jalan yang lurus. Na'udzubillah. Bukan mencari, tapi kita ini disuruh, diperintah oleh Allah itu untuk selalu berdoa kepada Allah untuk diberikan petunjuk jalan yang lurus. Dalam ayat Al-Quran surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, petunjukkanlah kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Itu adalah sebuah doa, panjatan doa kita kepada Allah agar kita itu selalu dilindungi, selalu diberikan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga agar tidak menyimpang seperti orang tadi. Begitu, ya. Agar tidak menyimpang seperti orang yang tadi. Ya. Paham di sini? Jadi kita ini selalu berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kami petunjuk, ya Allah berikanlah kami hidayah, ya Allah berikanlah kami kebaikan-kebaikan, ya Allah berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus, jalan yang benar. Itu adalah sebuah doa, bukan mencari jalan yang lurus. Itu adalah sebuah perintah Allah kepada kita sebagai hambanya, dan kita wajib untuk melaksanakannya, karena itu sebuah perintah. Karena dalam Al-Quran ayat yang lain, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami, kata Allah, akan mengabulkan doa kalian. Itu Allah yang merintah. Ya, Allah yang merintah. Maka daripada itu, ketika Allah yang merintah kita untuk berdoa, wajib kita melaksanakan perintah tersebut. Karena kita sebagai hamba, kita sebagai budak dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kita sebagai hamba, sebagai budak yang diciptakan oleh Allah dari zat atau dari sesuatu yang hina. Kita dibulak-balik, diperintah untuk melakukan sesuatu oleh Allah, kita lakukan. Kita diperintah sholat, lakukan sholat. Kita diperintah zakat, lakukan zakat. Kita diperintah untuk melakukan kebaikan, lakukan. Kita dilarang oleh Allah itu berbuat keburukan, jauhi. Kita dilarang untuk berzina, jauhi. Itu di Islam. Ya, di Islam. Nah, jadi untuk orang Islam itu keselamatan dijamin, ya, dijamin keselamatan. Al-Quran menjamin keselamatan bagi orang yang mengamalkan. Hadis Nabi juga menjamin keselamatan bagi orang yang mengamalkan kebaikan, mengamalkan amal soleh. Kecuali orang yang mengamalkan keburukan, orang yang mengamalkan kesyirikan, maka itu pasti akan dimasukkan ke dalam neraka. Kekal di dalam nerakanya. Ya. Coba kita lanjutkan ayat sebelum ayat yang tadi dalam Quran surah Al-Bayyinah, teman-teman. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Yang artinya, teman-teman, sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke dalam neraka. Itu nerakanya neraka jahanam, teman-teman ya. Jadi orang yang musyrik, kayak si tadi tuh yang si ngaku-ngaku ustadz tadi itu, kemungkinan besar akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, neraka yang paling dahsyat, namanya neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Kekal selama-lamanya.
Mereka itu adalah sejahat-jahatnya, seburuk-buruknya ciptaan Allah. Jadi orang yang kafir dari ahli kitab, orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, orang yang menduakan Allah, itu nanti akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah dengan kekal. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka daripada itu, ya, kita selalu berdoa tadi, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tuh selalu berdoa agar kita dijauhkan daripada kesesatan, dijaga dari Allah daripada kesasaran, kemusyrikan. Al-Qur'an, hadis Nabi dan Nabi Muhammad itu tidak pernah berdusta. Ya, tidak pernah berdusta. Al-Quran, Allah, Nabi Muhammad menjamin siapapun yang mengamalkan syariat dengan benar, melakukan perbuatan-perbuatan baik, melakukan perbuatan-perbuatan amal soleh, melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintah oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Fiha abada, akan kekal di dalamnya. Masya Allah wa tabarakallah. Tapi sebaliknya, orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, berbuat keburukan, itu akan kekal di dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka itu termasuk orang-orang yang seburuk-buruk ciptaan Allah. Ya, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi, orang yang tadi itu adalah orang yang nyamar sebagai ustadz, orang yang nyamar sebagai muslim, orang yang nyamar sebagai umat Islam yang rencananya, kemungkinan besar rencananya itu untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka daripada itu, kita sebagai santri, khususnya, umumnya sebagai warga negara yang baik, sebagai muslim yang baik, dan juga khususnya lagi kepada para kiai, para ulama, jangan terlalu terlena dengan polemik nasab yang sedang ramai saat ini. Tapi kita lihat sisi kanan kita. Ya, ternyata ada sesuatu fitnah yang lebih besar daripada ini. Ya, di antaranya ada yang ngaku ustadz atau ada orang yang murtadin, menjelek-jelekan Islam, menghina Islam dan sebagainya. Ya. Mungkin itu adalah penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.